warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Jamsia di mata pelajaran Quran Hadis kelas 1 dengan tema pembelajaran surah Al-Fatihah. Dengan pembelajaran surah Al-Fatihah diharapkan anak-anak satu, bisa melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak bisa menghafal surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang ketiga, anak-anak bisa mengerti isi kandungan dalam surah Al-Fatihah. Sebelum diawali, mari kita tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk belajar surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, dengarkan dulu Ustazah. Diawali dari ayat yang pertama. Sebelumnya, kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A dan Ain harus beda. A, lesan kita buka. Ain, kita rasakan berada di tenggorokan. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu ya anak-anak. Melanjutkan ke surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan basmalah, penekanan makhraj kita berada pada huruf H. H seakan-akan tenggorokan kita ada anginnya. Hahihubah. Ha. Hahihubah. Hahihubah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditirukan. Oke. Selanjutnya ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada ayat yang kedua, penekanan kita pada huruf H dan huruf Ain. Seperti tadi, kalau kita bunyi H berarti lesan kita, tenggorokan kita seakan-akan berisi angin. Seperti anak-anak bilang heksos, heksos. H, hahihubah, hahihubah. Sedangkan Ain seakan-akan tenggorokan kita tercekik. A, aiuba, aiuba. Bunyinya contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba ditirukan anak-anak. Oke, pinter. Selanjutnya kita menuju ke ayat ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti kita masih menekankan pada huruf H. Ar-Rahmanir-Rahim. Ditirukan? Oke, pinter. Selanjutnya kita menuju ke ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Ini penekanannya pada huruf da. Dadidubad da. Maliki Yaumiddin. Ditirukan? Maliki Yaumiddin. Oke. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke ayat kelima yang bertuliskan Iyyaka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada bacaan ayat kelima ini penekanan kita pada ya, karena di situ ada syiddah. Ada tanda syiddah, berarti kita harus menekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penekanannya pada ya sukun dan huruf ain. A'iuba, ingat ya. A'iuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ditirukan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ayat ke-6 yang bertuliskan ihdinas siratal mustaqim. Penekanan kita pada huruf H. H seakan-akan dada kita agak berat. Jadi ada dada kita terasa berat. Contoh dari ustazah. Ihdinas siratal mustaqim. Lesan kita harus sedikit mencucu, menyeruit. Sosi subas. Sedangkan huruf qa mustaqim, kim, kita tidak perlu terlalu masuk ke anak lidah, tapi cukup di depan anak lidah. Pokiku bap. Lesannya harus agak sedikit mencucu ya. Contoh dari ustazah. Ihdinas siratal mustaqim. Coba ditirukan bersama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita sampai pada ayat yang ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kita harus pada ayat ke-7 kita harus kuat nafas kita. Kalau tidak kuat terpaksa, kita bisa memotongnya sampai pada ayat alaihim. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berhenti di sini, tapi kita harus ibtida'nya atau mengulangnya sampai pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kalian masih kecil dan harus penuh dengan pembelajaran, berlatih terus, maka ibu akan memberikan materi yang pertama saja ya. Jadi seperti contoh ustazah yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat ini kita jangan sampai berhenti di tengah ayat. Karena kalau berhenti di tengah ayat dan itu pemotongannya kurang betul, maka akan mempengaruhi arti daripada surah Al-Fatihah ayat ke-7. Untuk itu, supaya nafas kita kuat, kita berlatih tarik nafas dulu. Tarik nafas lagi. Dimulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembelajaran pada huruf dha. Dhadidu baw waladdallin. Jangan sampai
walau wo itu yang kurang betul. Yang betul adalah walau dhalin. Begitu pembelajaran bacaan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan tentang nama-nama dari surah Al-Fatihah. Nama-nama dari surah Al-Fatihah itu tidak hanya satu. Antara lain, surah Al-Fatihah biasanya dinamakan dengan induk Al-Quran. Kenapa dinamakan induk Al-Quran? Karena seluruh Al-Quran dari juz 1 sampai 30 itu bila diringkes maknanya dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Oleh karena itu surah Al-Fatihah kita namakan sebagai induk Al-Quran. Itu yang pertama, induk Al-Quran. Yang kedua adalah nama lain dari surah Al-Fatihah yang kedua adalah Ummul Quran. Ummu biasanya diartikan ibu. Maka Ummu Al-Quran itu maksudnya sebagai dari peringkas semua ayat-ayat yang ada di Al-Quran dari juz 1 sampai 30. Itu saja nama-nama dari surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah induk Al-Quran. Yang kedua Ummu Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga tadi adalah Al-Quran. Surah Al-Fatihah biasanya dinamakan sebagai ayat pembuka. Kenapa dikatakan pembuka? Karena di dalam Al-Quran 30 juz, surah Al-Fatihah selalu berada di awal juz, yaitu pada juz 1. Maka surah Al-Fatihah dinamakan sebagai pembuka. Selanjutnya, surah Al-Fatihah tadi yang kalian baca bersama terdiri dari 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Ingat ya, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Diawali dengan bacaan basmalah, diakhiri dengan siratal ladzina yang Ibu ajari tadi. Diawali dari basmalah, diakhiri dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tentang nama-nama dari surah Al-Fatihah. Demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang diajarkan Ustazah kali ini anak-anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan dengan baik dan lancar. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.